Sungai Mahakam, yang merupakan sungai terpanjang di Kalimantan Timur dengan panjang sekitar 980 km, bukan hanya menjadi jalur transportasi dan sumber kehidupan bagi masyarakat sekitar, tetapi juga menyimpan berbagai kisah mistis dan legenda yang telah diwariskan turun-temurun. Salah satu yang paling terkenal dan sering diperbincangkan adalah keberadaan ular penunggu Sungai Mahakam, yang lebih dikenal dengan sebutan ular lembu atau nabau. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai sosok misterius ini, mulai dari gambaran fisik, tempat bersarang, kesaksian warga, hingga makna budaya yang terkandung di dalamnya. 1. Siapakah ular penunggu Sungai Mahakam? Nama dan julukan sosok ini dikenal dengan berbagai nama tergantung daerah dan versi cerita. Ular lembu, julukan yang paling umum digunakan, terutama di wilayah Samarinda. Disebut demikian karena ukurannya yang sangat besar, sebesar tubuh seekor lembu, bahkan ada yang menyebutkan sebesar kapal besar. Nabau, nama yang lebih populer di kalangan masyarakat Dayak dan wilayah Kutai Kartanegara. Nah, sebelum teman-teman menyaksikan selengkapnya di video ini, silakan teman-teman subscribe, like, komen, dan share ya. Dan ini semoga menjadi wawasan, semoga teman-teman bisa memahami untuk menghargai merawat alam kita. Jadi teman-teman, dari video ini semoga dapat mengedukasi kepada saudara-saudari dimanapun berada ya. Tapi jangan lupa teman-teman, yuk subscribe, like, komen, dan share. Semoga channel Berita On TV ini selalu memberikan berita yang terbaru, berita yang terviral, dan berita ini dapat mengedukasi kepada masyarakat luas. Yuk kita lanjutkan lagi teman-teman untuk menonton videonya hanya di channel YouTube Berita On TV. Nabau digambarkan sebagai ular raksasa berkepala naga, yang sering dikaitkan dengan kekuatan alam dan spiritualitas. Lembu Swana, dalam beberapa versi legenda kuno, sosok ini juga dikaitkan dengan lembu Swana, makhluk mitos yang merupakan kendaraan para dewa atau penjaga alam gaib. Gambaran fisik menurut cerita rakyat dan kesaksian yang beredar, ular lembu atau nabau memiliki ciri-ciri yang sangat khas dan menakjubkan. Ukuran raksasa, panjangnya dipercaya mencapai puluhan hingga ratusan meter. Ada cerita yang menyebutkan bahwa kepalanya bisa berada di kota Tenggarong, sementara ekornya sudah sampai di kota Samarinda, yang jaraknya puluhan kilometer terpisah. Tubuhnya tebal, kuat, dan bersisi keras yang berkilauan saat terkena cahaya. Beberapa menggambarkannya memiliki sirip atau jumbai seperti naga, serta kepala yang besar dengan mata yang bersinar terang di malam hari. Warna biasanya digambarkan berwarna gelap, seperti hitam pekat, hijau tua, atau abu-abu, yang memudahkannya bersembunyi di dalam air yang keruh. Kiranya teman-teman bisa membayangkan nggak ya, saat kita mandi di sungai, tiba-tiba kaki kita kesandung, seakan-akan dianggap kayu. Ternyata seekor ular sebesar ini teman-teman. Bagaimana kalau teman-teman sampai menyenggol penghuni Sungai Mahakam yang kepalanya saja sudah mengerikan teman-teman ya. Kira-kira di mana saja ya teman-teman ya ular ini tinggal? Apakah ular ini ada di daerah Jawa teman-teman, atau hanya di Pulau Kalimantan? Yuk kita simak penjelasannya. Tempat bersarang dan wilayah kekuasaan ular penunggu ini diyakini tidak tinggal di satu tempat saja, melainkan berkelana di sepanjang aliran Sungai Mahakam, dari hulu hingga ke muara. Namun, ada beberapa lokasi yang dianggap sebagai tempat favorit atau sarang utamanya. Teluk Lerong, Samarinda. Ini adalah kawasan yang paling sering dikaitkan dengan keberadaan ular lembu. Konon, di dasar teluk ini terdapat terowongan alam atau gua besar yang menjadi tempat istirahat dan bersarangnya makhluk tersebut. Diameter terowongan ini dipercaya cukup besar untuk dilalui oleh perahu atau bahkan kapal kecil. Kawasan Embalut dan sekitarnya. Di wilayah ini juga banyak cerita tentang jalur-jalur tertentu di sungai yang dianggap larangan atau berbahaya, karena sering terjadi fenomena aneh seperti perahu yang tiba-tiba bergerak lambat, arus yang berubah arah, atau suara gemuruh dari bawah air. Wilayah Kutai Kartanegara. Di daerah ini,
Nabau dianggap sebagai penjaga wilayah kerajaan Kutai yang kuno, dan sering dikaitkan dengan upacara adat Erau yang terkenal. 3. Tanda-tanda kehadiran dan fenomena alam. Kehadiran ular lembu atau nabau jarang terlihat secara langsung secara utuh. Biasanya, warga hanya melihat sebagian tubuhnya atau merasakan dampak keberadaannya melalui fenomena alam yang tidak biasa. Arus sungai yang berubah. Saat ia bergerak di bawah air, arus sungai bisa tiba-tiba menjadi sangat kuat, berputar-putar, atau muncul pusaran air yang besar dan berbahaya. Perahu terasa berat atau ditarik. Banyak nelayan atau awak kapal yang mengaku bahwa saat melewati wilayah tertentu, perahu mereka terasa sangat berat seolah ada yang menarik dari bawah, atau mesin menjadi kurang bertenaga tanpa alasan teknis yang jelas. Gelombang mendadak. Munculnya ombak besar atau gelombang yang tidak wajar meskipun cuaca sedang tenang dan tidak ada angin. Suara misterius. Kadang terdengar suara gemuruh, desisan keras, atau bunyi seperti ledakan kecil yang berasal dari dalam air. Penampakan sekilas. Bagi yang beruntung atau yang diizinkan melihatnya, biasanya hanya terlihat punggungnya yang besar melintas di permukaan air, atau kepalanya yang muncul sebentar lalu menghilang kembali ke dalam kedalaman. Oh iya teman-teman, apakah teman-teman pernah mendengar cerita ular sebesar ini? Apakah warga sekitar atau warga Kalimantan, khususnya orang Dayak, apakah juga ikut menceritakan tentang ular ini teman-teman? Yuk kita simak. Kesaksian warga dan cerita yang beredar kisah tentang ular penunggu ini bukan sekadar dongeng, melainkan hidup dalam ingatan kolektif masyarakat yang telah bergantung hidup pada sungai selama berabad-abad. Berikut adalah beberapa cerita dan kesaksian yang sering diceritakan. Kisah tahun 1950-an. Diceritakan bahwa seorang tokoh militer bernama Letkol Totok Wahyu pernah melihat penampakan ular yang sangat panjang di sungai. Ia mencium bau amis yang sangat menyengat, lalu melihat sosok besar seperti naga muncul sebentar dari permukaan air. Konon teman-teman ya, ada seorang yang tukang menangkap ikan ya yang sedang melintasi di Sungai Mahakam ini. Dia juga menyaksikan teman-teman, bahkan ya perahunya itu juga diganggu oleh sang penunggu ini. Kisah nelayan. Banyak nelayan yang mengaku pernah melihat sesuatu yang besar bergerak di bawah perahu mereka saat malam hari. Ada yang melihat mata yang bersinar seperti lampu mobil di dalam air gelap. Kisah kapal dagang. Dulu, para nahkoda kapal dagang selalu menghindari jalur-jalur tertentu di sungai, meskipun air sedang pasang dan seharusnya bisa dilalui. Mereka percaya bahwa di tempat itu ada penghuni yang tidak suka diganggu, dan melewatinya bisa menyebabkan kapal kandas atau mengalami masalah. Versi Kutai Kartanegara. Di sini, ada anggapan bahwa sosok ini bisa bersifat galak jika manusia tidak sopan. Ada cerita tentang rumah di bantaran sungai yang tiba-tiba ambrol atau longsor, yang dipercaya sebagai tanda kemarahan sang penunggu, karena lingkungan telah dirusak atau ada perilaku yang tidak pantas. 5 sifat dan peran ular penunggu penting untuk diketahui bahwa dalam tradisi masyarakat setempat, ular lembu atau nabau bukan digambarkan sebagai makhluk jahat atau pemangsa manusia. Sebaliknya, ia diposisikan sebagai penjaga sungai. Ia dianggap sebagai wali atau penjaga yang menjaga keseimbangan alam sungai. Kehadirannya adalah bukti bahwa sungai memiliki jiwa dan kekuatan sendiri yang harus dihormati. Pemberi peringatan. Kemunculannya atau fenomena yang dikaitkan dengannya sering dimaknai sebagai peringatan agar manusia lebih waspada terhadap bahaya alam, atau sebagai teguran jika manusia telah melanggar aturan alam, seperti membuang sampah sembarangan, menebang hutan sembarangan, atau bersikap sombong. Nah, kalau teman-teman berjumpa dengan seekor ular sebesar ini, kira-kira teman lari apa enggak ya? Simbol kekuatan alam. Ia merepresentasikan betapa besar dan kuatnya kekuatan alam, yang jauh melebihi kekuatan manusia.
Manusia hanyalah tamu yang harus bersikap rendah hati dan bijaksana. Hubungan dengan budaya dan adat kisah ular penunggu ini sangat erat kaitannya dengan budaya masyarakat Kalimantan Timur, khususnya suku Dayak dan Kutai. Upacara adat Rau. Di Kutai Kartanegara, ada tradisi peluncuran patung naga Rau ke Sungai Mahakam sebagai bagian dari upacara adat Rau. Hal ini diakini sebagai bentuk penghormatan kepada Nabau atau kekuatan spiritual yang menjaga sungai dan wilayah tersebut. Etika dan tata krama. Cerita ini digunakan oleh orang tua untuk mendidik anak-anak agar selalu sopan, tidak bicara kasar saat di sungai, tidak membuang kotoran ke air, dan tidak bertindak semena-mena terhadap alam. Nah, itu kan, kita aja sama alam harus menghormati. Bagaimana teman-teman kepada kedua orang tua kita? Apakah teman-teman sudah menghormati kedua orang tua kita? Yuk simak video berikut ini. Ada anggapan bahwa jika kita berbuat baik dan sopan, sang penunggu tidak akan mengganggu, bahkan mungkin memberikan perlindungan. Legenda asal-usul. Dalam beberapa versi cerita, ular lembu atau Nabau juga dikaitkan dengan kisah-kisah kuno tentang asal-usul daerah, atau bahkan dikaitkan dengan sosok-sosok sakti zaman dahulu yang bertapa atau memiliki hubungan khusus dengan alam gaib. Antara mitos dan sains dari sudut pandang ilmiah, hingga saat ini belum ada bukti fisik yang dapat membuktikan keberadaan ular sebesar itu di Sungai Mahakam. Spesies ular terbesar yang dikenal, seperti Anaconda atau Python reticulatus, pun tidak mencapai ukuran puluhan atau ratusan meter seperti yang diceritakan. Para peneliti dan sejarawan budaya, seperti Muhammad Sarip, menafsirkan legenda ini sebagai cara masyarakat masa lalu untuk memahami fenomena alam yang sulit dijelaskan pada zaman itu. Arus bawah yang kuat, pusaran air, perubahan dasar sungai akibat sedimentasi, atau bahkan penampakan ikan besar seperti pesut, buaya raksasa, atau batang kayu besar yang hanyut, mungkin menjadi inspirasi terbentuknya cerita tentang ular lembu ini. Namun, meskipun secara ilmiah belum terbukti, nilai budaya dan filosofis dari cerita ini tetap sangat penting. Legenda ini mengajarkan kita tentang humilitas, kerendahan hati di hadapan alam, pentingnya menjaga lingkungan, dan warisan kearifan lokal yang harus dilestarikan. Kesimpulan ular penunggu Sungai Mahakam, baik itu disebut ular lembu maupun Nabau, adalah bagian tak terpisahkan dari identitas dan kekayaan budaya Kalimantan Timur. Ia bukan sekadar cerita horor atau misteri belaka, melainkan cerminan dari hubungan harmonis yang seharusnya terjalin antara manusia dengan alam semesta. Sampai hari ini, kisah ini masih terus diceritakan, membuat Sungai Mahakam tidak hanya indah dipandang dan bermanfaat bagi kehidupan, tetapi juga menyimpan pesona misteri yang membuat siapa saja yang datang ke sana akan selalu teringat akan kebesaran alam dan kearifan nenek moyang. Nah, itu teman-teman. Jadi, kita sebagai umat manusia, kita harus saling menjaga, menghormati, melestarikan alam. Jangan sampai mencemari sungai atau jangan menggundulkan gunung-gunung. Nah, semua itu ada penjaganya teman-teman. Maka dari itu, kita belajar dari berita on TV, kita saling menghormati, baik kita untuk bermasyarakat, bersuku, berbangsa. Kita jangan saling merusak ya teman-teman ya, atas keberagaman kehidupan ini. Walaupun kita beda agama, beda aliran, beda suku, beda bangsa, kita harus hidup rukun dan damai. Jadi kita memetik pelajaran dari kisah ular penunggu Sungai Mahakam ini ya teman-teman ya. Jadi ular saja bisa menjadi melindungi alam sekitar kita, atau yang penduduknya yang tinggal di bantaran Sungai Mahakam, seperti itu teman-teman. Kalau di Jawa yang ada Sungai Berantas, Begawan, Solo. Nah, beda dengan di Kalimantan yang banyak sungai-sungai seperti Sungai Kapuas, ya kan teman-teman ya. Apakah di Sungai Kapuas itu juga ada naganya teman-teman ya? Nah, tunggu saja ceritanya di berita on TV teman-teman. Semoga berita on TV ini dapat mengedukasi kepada masyarakat luas, dan semoga teman-teman di luar sana sehat selalu, banyak rezekinya, amin ya rabbal alamin. Nah,
bapak-bapak yang suka mengundurkan hutan, dengarkan ini, kita harus melestarikan alam. Jangan menebang pohon seenaknya, kasihan rakyat kecil. Jadi teman-teman, kita saling menjaga alam, saling melestarikan alam. Jangan sampai mencemari sungai ya teman-teman ya. Walaupun cerita ini belum terkuak faktanya, cuman dari video ini sudah menggambarkan kalau kita itu harus saling menjaga kelestarian alam teman-teman ya. Jadi untuk itu saudara-saudari, kita memetik hikmah di balik konten ini. Semoga kita semua sadar, semoga kita semua tidak mudah merusak alam sekitar kita dimanapun kita tinggal. Takutnya kalau alam sudah murka seperti yang terjadinya banjir bandang di Sumatera yang bulan-bulan kemarin ya teman-teman ya. Banyak masyarakat yang menjadi korban gara-gara banjir bandang teman-teman ya. Mungkin itu bagian dari alam sudah murka kepada kita. Maka dari itu marilah kita saling menjaga ya, menghormati. Jagalah alam kita, jagalah sungai-sungai kita, jagalah hutan-hutan kita ya teman-teman ya, agar alam itu tidak murka kepada kita. Seperti itu teman-teman. Bagi teman-teman, apakah teman-teman itu merasa terinspirasi menonton di video Berita On TV ini teman-teman? Semoga Berita On TV ini menjadi pelajaran ya. Semoga teman-teman tidak merusak alam, tidak mencemari sungai ya. Jadi marilah kita hargai dan hormati kepercayaan masyarakat setiap suku, setiap bangsa ya. Jadi setiap orang itu punya cerita teman-teman. Setiap orang itu punya keyakinan masing-masing. Kita nggak perlu mengusik kehidupan orang lain, nggak perlu mencari kehidupan orang lain. Yang perlu kita jaga, marilah kita ciptakan kedamaian, kita ciptakan kerukunan untuk hidup berbangsa, bersuku, dan beragama. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di konten berikutnya hanya di Berita On TV.